Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Malam. Malam ini aku akan bercerita tentang kisah misteri. Disclaimer dulu ya guys, cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila terdapat kesamaan nama dan tempat dalam cerita ini, itu hanyalah kebetulan semata, tanpa ada unsur kesengajaan. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Malam itu, suasana sekolah seperti berubah jadi tempat lain. Angin berembus dari arah lapangan belakang, membawa bau tanah basah yang menyengat. Lampu-lampu lorong di gedung lama berkedip-kedip seperti kehabisan tenaga. Di kejauhan, suara besi tua berderit seolah ada yang bergerak sendiri. Sekolah itu memang sudah lama dibilang angker, tapi malam itu entah kenapa terasa lebih gelap dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang menunggu. Ruang kelas tua di lantai 2 menjadi tempat berkumpulnya 4 anak kelas 11 yang iseng tapi nekat. Raka, Bagas, Sinta, dan Naya. Ruang itu sudah nggak dipakai hampir 5 tahun. Dindingnya retak-retak, catnya mengelupas, dan debunya begitu tebal sampai kalau diinjak akan meninggalkan jejak yang jelas. Meja-meja tua berjejer acak seperti habis dipakai kabur seseorang. Di sudut kelas, ada papan tulis lusuh yang sudah tidak bisa dihapus lagi. Coret-coretan masa lalu masih menempel samar. Mereka datang membawa tas kecil berisi lilin, korek, kain putih, batok kelapa kecil, dan spidol. Semua bahan untuk membuat jelangkung yang mereka lihat dari video internet. Bagas yang paling antusias sejak awal, sementara yang lain hanya ikut karena ingin lihat apakah ritual itu beneran bekerja atau cuma iseng belaka. "Udah pada siap?" tanya Bagas sambil menaruh bahan-bahan di lantai dan jongkok mulai merakit boneka jelangkung itu. Wajahnya serius tapi matanya berbinar-binar penuh rasa penasaran. Raka berdiri sambil menggaruk tengkuknya, ragu. "Gas, lo yakin mau lakuin ini? Ini sekolah angker loh, banyak kejadian aneh. Katanya dulu ada anak yang di..." Belum sempat ia selesai ngomong, Sinta langsung memotong dengan nada sok tenang. "Udahlah Rak, jangan bikin takut duluan. Kita cuma main bukan mau nyusahin siapa-siapa. Lagian banyak orang udah pernah coba, nggak apa-apa kok." Naya berdiri agak jauh, memeluk tasnya sendiri. Dari tadi wajahnya pucat dan pandangannya gelisah. Dia tidak pernah suka tempat gelap atau sesuatu yang berbau misteri. Apalagi ruang kelas itu yang kabarnya sering terdengar suara kursi diseret tengah malam. "Tapi beneran aman kan? Kita cuma panggil, terus ditutup, itu aja kan?" Iya, jawab Bagas cuek. "Gak bakal ada apa-apa selama kita nutup ritualnya, gampang." Namun, dari cara Bagas bicara, sebenarnya dia tidak sepenuhnya yakin. Proses membuat jelangkung selesai dalam beberapa menit. Boneka itu tampak sederhana tapi menyeramkan. Kepala dari batok kelapa yang digambar wajah samar dengan spidol hitam. Tubuhnya hanya kain lusuh yang diikat tali rafia. Tangannya dibuat dari 2 potongan ranting kecil yang disilangkan. "Kok kayak beneran hidup ya?" gumam Sinta sambil merinding kecil. Raka menelan saliva. "Jangan ngomong gitulah." Lampu ruangan dimatikan. Hanya cahaya kecil dari senter HP yang mereka sandarkan di lantai yang membuat suasana terlihat remang dan penuh bayangan bergerak. Bagas menyalakan 4 lilin dan menaruhnya di sudut membentuk lingkaran kecil. Api lilin bergetar seolah takut terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Mereka duduk melingkar. Boneka jelangkung diletakkan di tengah. Angin tiba-tiba masuk dari jendela pecah di belakang, padahal sebelumnya hampir tidak ada angin sama sekali. Suara dedaunan di luar terdengar seperti bisikan samar. Bagas mulai membaca mantra dengan suara pelan tapi fokus. "Jelangkung, jelangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar." Sinta ikut tersenyum miring, mencoba menikmati suasana. Raka melihat ke pintu berkali-kali, merasa seperti ada yang mengintai dari kegelapan lorong. Naya mulai memegang lengan Raka tanpa suara, seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tenang. Mantra diulang beberapa kali, dan setiap pengulangan, suhu ruangan terasa turun. Dada mereka seperti diselimuti dingin mendalam.
Lampu senter berkedip-kedip beberapa kali, seolah ikut merasakan atmosfer yang berubah. Kemudian, Bagas membaca mantra yang jauh lebih tidak seharusnya mereka ucapkan. Mantra itu didapat dari kolom komentar di sebuah video ritual yang bahkan pemilik videonya menyuruh orang-orang untuk tidak mencobanya. Tapi kalau kamu tersakiti, kalau kamu pernah disakiti, kami undang untuk bercerita. Begitu kata bercerita terucap, udara dalam ruangan seketika berubah. Angin berhenti, hening total. Seperti seluruh dunia menahan nafas. Lilin berkedip cepat, lalu stabil kembali, tapi nyalanya memanjang ke atas tidak wajar. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Sinta menatap sekeliling dengan pandangan bingung. Naya sudah setengah berdiri dan ingin lari. "Tadi kalian dengar suaranya?" tanya Sinta pelan. Semua diam. Lalu, dari arah atap, terdengar suara keras sekali. Duk! Seperti ada sesuatu jatuh atau dipukul dari atas. Mereka semua loncat kaget. "Udah cukup, Gas. Kita tutup aja," kata Raka cepat. "Bentar-bentar, ini baru mulai." Namun sebelum ada yang bisa protes, terdengar suara lain dari koridor. Suara seperti langkah perlahan, tapi bukan langkah manusia normal. Langkah itu seret, berat, melambat seperti seseorang atau sesuatu yang kakinya tidak lengkap. Krek, krek. Naya mulai nangis kecil. "Rak, please, aku mau pulang." Ketika Raka mau mematikan lilin, tiba-tiba boneka jelangkung yang ada di tengah jatuh sendiri. Padahal posisinya stabil dan lantai ruangan itu rata. Namun, boneka itu bukan sekedar jatuh. Boneka itu seperti ditarik dari belakang oleh tangan tak terlihat. Tubuhnya bergeser beberapa sentimeter. "Sinta, kalau yang dorong ya?" Bagas bertanya walaupun ia tahu jawabannya. "Mana mungkin? Tahan gue dari tadi di paha. Itu barusan, itu bukan gue." Saat mereka masih bingung, boneka itu bergerak lagi. Pelan, sangat pelan, seperti ada yang menggerakkan tangannya. Tangan jelangkung yang dibuat dari ranting itu tiba-tiba mengarah ke pojok ruangan. Tempat meja tua berdiri sendirian. Meja itu tidak pernah dipakai lagi sejak kejadian bertahun lalu. Meja itu dulu milik seorang siswa bernama Dimas. Anak yang dibuli habis-habisan oleh beberapa siswa nakal sampai akhirnya ditemukan meninggal dengan cara misterius. Kasusnya ditutup saja, tapi murid-murid sering bilang kalau ruh Dimas tidak pernah benar-benar pergi. Dan malam itu, meja itu mengeluarkan bunyi kecil. Ceklek. Seperti ada yang mengetuk dari bawah. Naya langsung menutup mulutnya menahan jeritan. Sinta berdiri mundur, Bagas terbaku, tak bisa bergerak. Raka mulai membaca doa dalam hati. Lalu, udara di ruangan berubah lagi. Kali ini lebih dingin daripada sebelumnya. Terlalu dingin. Seolah ada kabut dingin merayap dari lantai. Napas mereka terlihat seperti asap putih. Jendela belakang bergetar pelan, kemudian keras, seperti seseorang menghentamnya dari luar. Dan di tengah semua ketakutan itu, mereka mendengar suara. Suara lirih, serak, dan patah-patah. Satu kalimat, sangat pelan, tapi jelas berasal dari arah meja tua itu. "Kalian panggil aku." Naya langsung berlutut dan menangis memeluk lengan Raka erat-erat. Sinta menutup telinganya sendiri. Bagas tersengal-sengal seperti kehilangan napas. Raka memaksakan diri untuk berdiri walaupun lututnya gemetar. Boneka jelangkung itu tiba-tiba berdiri tegak. Tidak masuk akal tapi nyata. Ia berdiri seperti ada tangan yang menopangnya dari belakang. Kemudian, kepalanya menunduk perlahan ke arah mereka. Dan dalam kegelapan itu, suara yang sama terdengar lagi. "Aku sudah lama menunggu." Malam itu, mereka sadar satu hal. Yang datang bukan sekedar arwah penasaran. Itu adalah seseorang yang seharusnya tidak pernah dipanggil kembali. Sejak malam ritual itu, suasana di sekolah berubah. Bukan hanya karena mereka empat merasa tidak tenang, tapi seperti seluruh tempat itu ikut merasakan kedatangan sesuatu yang tidak semestinya kembali. Setiap sudut lorong rasanya lebih gelap dari biasanya. Kelas-kelas yang dulu hanya terasa pengap, kini terasa seperti ada yang mengamati. Bahkan suara kipas angin tua di ruang guru pun terdengar seperti desahan seseorang yang kelelahan. Empat anak itu sepakat untuk tidak membahas kejadian malam itu di sekolah. Mereka semua pura-pura sibuk dengan rutinitas, belajar, bercanda,
ngobrol di kantin, tapi sebenarnya masing-masing berusaha menyembunyikan ketakutan yang semakin menjadi-jadi setiap hari. Kejadian pertama menimpa Raka. Malam setelah ritual itu, dia lagi ngerjain PR matematika di kamar. Suasananya tenang, hanya ada lampu meja yang menerangi buku-bukunya. Ibunya sudah tidur dan ayahnya belum pulang dari shift malam. Tiba-tiba, pintu kamarnya bergetar pelan. Raka mengira angin, tapi jendela tertutup rapat. Detik berikutnya, pintu itu kebanting. Keras, Raka hampir loncat dari kursinya. Dia menatap pintu itu lama sekali tapi nggak berani bangkit. Lalu jam dinding di tembok berputar, bukan jarumnya bergerak cepat seperti jam rusak, tapi seperti diputar tangan seseorang, berlawanan arah. Detik demi detik mundur dengan gerakan patah-patah yang menyeramkan. Jarumnya berhenti tepat di angka 0111. Lalu terdengar suara berat seolah seseorang bicara dari dalam perut bumi. "Kenapa kalian bangunin aku?" Raka langsung lari buka pintu dan kabur ke kamar ibunya tanpa menoleh sedikit pun. Sementara itu, Sinta mengalami hal yang beda tapi sama menakutkannya. Setiap kali dia lewat jendela sekolah yang besar di lantai 2, dia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Bayangan itu selalu terlihat saat dia berjalan seorang diri. Tingginya seperti siswa seumur mereka, tapi tubuhnya agak membungkuk, tangannya menjelur seperti orang yang sudah lama dikurung. Wajahnya tidak pernah terlihat, hanya kepala menunduk dalam. Suatu siang, Sinta memberanikan diri menoleh cepat-cepat ke belakang jendela itu. Dan di detik itu juga, bayangan itu ikut menoleh. Hanya sebuah gerakan kecil, tapi sudah cukup membuat kaki Sinta lemas. Bagas yang sejak awal merasa dirinya paling berani, mulai kehilangan percaya diri. Dia mendapat mimpi buruk yang sama selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, dia berada sendirian di ruang kelas tua tempat mereka melakukan ritual. Tidak ada lilin, tidak ada teman-temannya, hanya dirinya dan suara langkah kaki yang datang dari belakang. Ketika Bagas berbalik, selalu ada sosok siswa laki-laki berdiri dengan seragam putih kumal berlumuran noda. Kepalanya tertunduk, tidak terlihat wajahnya, tapi setiap kali sosok itu melangkah mendekat, terdengar suara tulang retak, krek, krek, seperti tubuhnya sudah tidak utuh. Malam ketiga, sosok itu akhirnya mengangkat kepala. Wajahnya bukan wajah manusia lagi. Mata kosong, hitam bolong, pipi cekung seolah dagingnya membusuk, mulutnya sobek sampai ke pipi, dan ada suara lirih keluar. Kalian panggil aku." Bagas langsung terbangun sambil menjerit, napasnya tersenggal-senggal. Namun yang membuatnya hampir pingsan bukanlah mimpi itu, melainkan bekas 5 jari lebam di bahu kanannya, seperti seseorang menggenggamnya dengan kuat. Naya mengalami yang paling parah. Setiap malam sejak ritual itu, dia tidak bisa tidur. Saat lampu dimatikan, dia mulai mendengar suara isak tangis dari bawah ranjangnya. Awalnya pelan, seperti suara anak kecil yang ketakutan. Namun makin lama, suara itu berubah jadi suara orang yang menahan sakit. Kadang terdengar seseorang memukul sesuatu, kadang seperti ada yang diseret. Suatu malam, Naya memberanikan diri mengintip ke bawah ranjang sambil menahan napas. Ruang itu gelap, tapi di tengah gelap itu dia melihat 2 mata menatap balik. Mata itu merah, berair, penuh kesedihan sekaligus kemarahan yang menakutkan. Naya berteriak sekeras mungkin sampai ayah ibunya masuk kamar terburu-buru. Tapi ketika mereka menyalakan lampu dan melihat ke bawah ranjang, tidak ada apa-apa. Ketakutan itu akhirnya membuat mereka berkumpul di kantin sekolah, duduk berempat dengan wajah pucat. Biasanya, Bagas dan Raka akan bercanda, tapi kali ini tidak ada satupun yang bersuara. Hanya suara sendok ketemu piring dari meja lain, dan suara kipas angin tua yang bunyinya seperti napas panjang orang yang kelelahan. "Dimas datang ke aku," kata Naya dengan suara bergetar. "Aku dengar suaranya. Dia nangis, dia bilang dia gak pernah tenang. Dia disakitin tiap hari. Jadi, bener ya? Arwah yang kita panggil itu dia ya? Dimas anak yang dulu itu kan? Yang katanya mati gara-gara bulian?" Bagas mengangguk pelan. "Iya, dan dia mau cerita. Atau dia mau kita
dengar ceritanya, lewat mimpi atau lewat hal-hal yang kita alami. Tapi kenapa harus kita? Tanya Sinta hampir panik. Karena kalian yang memanggil. Kalimat itu tidak diucapkan siapapun, tapi semua merasakannya seperti suara itu hadir di kepala mereka. Mereka mencoba menenangkan diri, tapi sebelum sempat bicara lagi, speaker sekolah tiba-tiba menyala. Padahal tidak ada guru yang biasa menggunakannya di jam itu. Suara yang keluar bukan suara manusia normal. Suaranya serak pecah seperti orang bicara dalam keadaan penuh darah di tenggorokan. Kalian belum selesai. Seluruh kantin sunyi. Semua siswa saling menatap bingung. Beberapa bertanya-tanya siapa yang iseng. Tapi 4 anak itu tahu seberapa besar kesalahan yang sudah mereka perbuat. Arwah Dimas tidak hanya dipanggil. Arwah itu mengikuti mereka. Setiap hari, setiap langkah, setiap mimpi. Dan sekarang, arwah itu ingin mereka melakukan satu hal. Mendengar cerita kematiannya sampai tuntas. Malam itu, hujan turun pelan, menimpa genteng sekolah yang sudah tua dan rapuh. Langit gelap tanpa bintang, seperti seluruh udara dipenuhi sesuatu yang berat dan murung. Setelah kejadian suara misterius dari speaker sekolah, keempat anak itu memutuskan untuk kembali ke ruang kelas tua dan menutup ritual yang mereka buka. Tidak ada yang ingin datang, tapi mereka tahu kalau mereka mengabaikan semuanya, arwah Dimas tidak akan berhenti mengikuti mereka. Raka membawa senter besar, Bagas membawa boneka jelangkung yang sempat mereka buat, Sinta membawa lilin, dan Naya membawa buku catatan tempat mereka menulis mantra untuk ritual penutupan. Keempatnya berjalan lewat lorong belakang yang gelap, tempat cahaya lampu jarang sampai. Setiap langkah terdengar jelas, memantul dari tembok semen dingin. Kalau ada yang nanya kenapa kita malam-malam ke sekolah, jawab apa? Bisik Sinta dengan suara pelan. Bilang aja ada tugas kelompok. Jawab Raka tanpa menoleh. Yang penting sekarang kita tutup ritualnya. Namun yang paling gelisah adalah Naya. Sejak sore tadi, dia melihat sosok dengan seragam putih kumal berkeliaran di sudut-sudut sekolah. Kadang hanya sekilas, kadang terlihat jelas seperti seseorang berdiri dengan kepala menunduk. Tapi saat dia ingin memastikan, sosok itu hilang begitu saja. Nafasnya berat dan jari-jarinya bergetar menggenggam tas kecil tempat mantra berada. Saat mereka mendekati kelas tua, udara di sekitar berubah jadi lebih dingin. Sangat dingin sampai nafas mereka keluar seperti uap putih meski tidak ada angin. Ruangan itu tampak lebih gelap dari malam ritual pertama. Jendela pecahnya menganga seperti mulut besar yang mengundang bahaya. Begitu pintu tua itu dibuka, suara engselnya memekik seperti jeritan panjang. Bagas melangkah pertama, menaruh boneka jelangkung di tengah ruangan. Lilin-lilin dinyalakan kembali oleh Sinta, membentuk lingkaran kecil seperti sebelumnya. Namun malam ini, nyala lilinnya tidak stabil, kadang memanjang seperti tertarik angin padahal ruangan tertutup rapat. Raka melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Udah, ayo, kita mulai sebelum makin aneh. Bagas mengangguk, menarik nafas panjang, lalu memulai. Kami datang untuk menutup yang seharusnya tidak kami buka. Belum sempat ia melanjutkan, lilin di dekat Naya padam tiba-tiba. Api itu mati seolah ada yang meniupnya dari jarak dekat. Semua terdiam. Lalu terdengar suara langkah dari sudut ruangan. Langkah kecil namun berat, seperti kaki seseorang yang pincang. Dari kegelapan, suara nafas pelan muncul, seperti seseorang sedang menahan tangis. Sinta memeluk dirinya sendiri, gemetar. Rak, itu dia ada di sini. Raka menyalakan senter ke arah sudut ruangan, namun tidak ada siapapun. Sampai senter itu tiba-tiba mati. Gelap total memenuhi ruangan. Angin dingin berputar di tengah ruang, membuat lilin-lilin bergoyang liar. Lalu terdengar suara seperti seseorang menyeret kakinya. Dekat, sangat dekat. Naya menutup telinganya kuat-kuat. Aku takut, aku takut. Suara itu berhenti tepat di tengah lingkaran. Dan di saat itulah mereka melihatnya. Sosok siswa laki-laki perlahan tampak di tengah ruangan seperti muncul dari bayangan sendiri. Seragam putihnya sobek di bagian punggung,
ada noda hitam dan merah kering di beberapa sisi. Tubuhnya kurus, terlalu kurus, seperti sudah lama tidak makan. Kepalanya menunduk, rambutnya menutupi wajahnya. Bagas ingin lari, tapi kakinya seperti tertahan oleh sesuatu. Raka berusaha menarik Naya, tapi tubuhnya terasa mati rasa. Sosok itu mengangkat kepala pelan, dan wajah itu hancur. Sisi kiri wajahnya bengkak, tulangnya menonjol keluar seperti pernah dipukul keras berkali-kali. Bibirnya robek, mata kanan kosong gelap, mata kirinya penuh air, seperti masih menangis sejak hari ia meninggal. "Kenapa kalian panggil aku?" Suaranya parau, serak namun jelas. Raka memberanikan diri. Kami meminta maaf. Kami cuma iseng. Kami nggak tahu kalau..." Sosok itu memotongnya tanpa harus bicara. Kepalanya mendongak sedikit. Dan tiba-tiba, semua cahaya lilin mati bersamaan. Dari dalam gelap, suara Dimas terdengar seperti bisikan yang memenuhi seluruh ruangan. "Aku mati karena mereka." Bayangan di sudut ruangan bergoyang seperti adegan terulang. Keempat anak itu mulai melihat sesuatu seperti tayangan gelap. Dimas diseret ke gudang belakang sekolah oleh 3 siswa senior. Dia dipukul, ditendang, ditampar berulang-ulang. Suara tawa kasar bercampur dengan suara sesak dan tangisannya. Lalu salah satu dari mereka mendorong Dimas ke tembok keras. Kepala Dimas terbentur bar besi yang patah, persis di sisi wajah yang kini hancur. Tubuhnya jatuh tidak bergerak. Senior-senior itu panik, lalu menyeret tubuh Dimas ke ruang kelas tua, ruangan tempat mereka sekarang, dan meninggalkannya di sana semalaman. Tidak ada yang datang menolong, tidak ada yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. "Tidak ada yang mau mendengarkan aku," bisik Dimas lagi. Tangisannya terdengar sangat nyata memecah hening ruangan. Naya mendekat pelan meski gemetarnya tidak berhenti. Kami akan bantu kamu. Kami akan ceritain semuanya. Kami janji." Dimas melihat mereka satu persatu. Matanya yang hancur bergetar. Lalu ia mundur perlahan, semakin memudar, semakin tenggelam ke dalam gelap. "Tolong ceritakan kebenaranku." Dan seketika itu, ruangan menjadi hangat lagi. Lilin-lilin menyala sendiri, meski kecil. Nafas mereka kembali normal. Sosok Dimas sudah menghilang. Namun boneka jelangkung di tengah ruangan kini berdiri tegak. Tangannya tidak lagi terkulai, melainkan menunjuk langsung ke pintu. Raka mengangguk ngecil. "Dia mau kita pergi." Bagas mengambil boneka itu perlahan, dan mereka berempat bergegas keluar dari ruangan. Hujan sudah berhenti, udara terasa lebih ringan. Namun sebelum pintu ditutup, terdengar bisikan terakhir. Lembut, lemah, tapi jelas. "Terima kasih. Jangan lupakan aku." Malam itu, mereka berempat tahu bahwa hidup mereka tidak akan sama lagi. Karena cerita itu kini menjadi tanggung jawab mereka. Dan arwah Dimas akhirnya bisa mulai memejamkan mata. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.